Yang Anda tahu inflasi apa sih? Paling simpel. Apa? Penurunan? Inflasi lokal aja. Harga naik. Daya beli masyarakat. Oke, yang paling simpel begini ya. Tahun lalu 1.000 perak bisa dapat gorengan 2. Sekarang 1.000 perak dapat gorengan 1. Itu artinya apa? Itu inflasi. Artinya apa? Harga barang naik, nilai mata uang menurun, benar nggak? Itulah inflasi paling basic. Tapi bukan itu satu-satunya pengertian inflasi, jangan salah ya. Jadi paling simpel pengertian inflasi adalah naiknya harga barang. Nah, kalau harga barang naik, mata uang naik nggak? Ya enggak dong, menurun dong. Barang itu kan pairnya mata uang, benar nggak? Sebetulnya semua di dunia ini berpasangan. Anda beli tempe, lawannya apa? Ya rupiah kan? Sebetulnya kan berpasangan, setuju nggak? Cuma kita suka nggak ngeh. Kan Anda nggak mungkin beli tempe pakai daun, kan gitu. Kalau misalkan tadinya tempe gorengnya bisa 1.000 perak 1, sekarang jadi 2, berarti kan tempenya yang naik. Oke? Mata uangnya yang melemah kan? Nah, itulah inflasi, pengertian yang paling basic. Nangkap ya? Jadi sama, dagang dengan trading sama. Pengertian yang kedua bisa begini, ini yang banyak orang nggak tahu, ya kan? Dalam bentuk peredaran mata uang. Ingat hukum demand and supply. Semakin banyak uang yang beredar di pasaran, maka nilai mata uang itu akan menurun. Dikaitkan dengan harga barang, kalau nilai mata uang itu menurun, maka barangnya jadi naik nggak harganya? Jadi naik dong, benar nggak? Oke, jelas ya? Jadi kenapa harga tempe bisa naik? Karena rupiah yang beredar di pasaran banyak. Oke? Jelas? Sekarang pertanyaan kedua, inflasi itu bagus nggak? Wah, trader nggak ngerti inflasi. Inflasi sampai batas-batas tertentu bagus. Kenapa? Karena menunjukkan banyaknya uang yang beredar di masyarakat. Kalau uang yang beredar di masyarakat banyak, ekonomi jalan nggak? Jalan. Kalau uang nggak beredar banyak di masyarakat, orang pada nyimpen, pada saving, nggak mau belanja, ekonomi mutar nggak? Nggak mutar. Kalau ekonomi nggak mutar, orang nggak pada belanja, pada saving semua, ya kan? Kan industri nggak jalan. Itulah sebabnya, ya, musuh negara-negara maju itu adalah deflasi. Sekarang Eropa mengalami apa yang dinamakan deflasi, bukan inflasi. Kenapa deflasi? Karena mata uang yang beredar di market sedikit. Karena mata uang yang beredar di masyarakat sedikit menyebabkan, ya, deflasi kan, nilai mata uangnya menguatkan. Setuju nggak? Kalau lawan dari inflasi kan deflasi. Tadi kan nilai mata uangnya melemah. Kalau deflasi kan berarti menguat. Berarti mata uang dia jadi tinggi kan? Balik lagi yang saya omongin kemarin. Ini pusing ya? Balik lagi yang saya omongin kemarin. Kalau mata uangnya tinggi, bagus nggak? Pada saat dia krisis, nggak bisa bersaing di internasional. Jadi musuhnya negara-negara maju itu deflasi.
Sehingga negara-negara maju mengharapkan naiknya inflasi. Itulah yang belum didapat oleh Amerika, target dia 2%. Sehingga alasan Yellen untuk tidak naik-naikin suku bunga karena inflasinya belum mencapai target. Jadi jangan Anda salah kaprah. Biasanya orang yang nggak ngerti menyatakan inflasi itu jelek, kan harga barang jadi mahal. Padahal inflasi itu dalam batas-batas tertentu, batas-batas tertentunya 2% sampai 4% di negara maju, itu sehat. Karena orang nggak paham definisi inflasi yang kedua, pahamnya cuma yang pertama, harga barang naik, nilai mata uang melemah, tadinya 1.000 perak bisa dapat 2, sekarang 1.000 perak udah dapat 1 gorengan. Dia nggak paham definisi inflasi yang kedua, beredarnya mata uang. Semakin banyak mata uang yang beredar, memang menurunkan mata uang, tapi ada impact positif, berarti ekonomi mutar. Makanya dalam teori ekonomi, ya, Anda nggak boleh terlalu irit. Nggak jalan nanti ekonomi kalau Anda terlalu irit. Tapi juga jangan boros. Apa-apa semua diirit. Karena kalau Anda berpikir semuanya diirit, nggak jalan loh ekonomi. Ya kan? Jangan ragu-ragu untuk belanja di pasar, kan gitu, supaya ekonominya mutar. Makanya saya sering ngajak istri itu ke pasar, bukan ke supermarket, supaya muter ekonominya, kan kayak gitu. Jadi jelas ya definisi kedua. Nah, itulah tantangan Amerika. Gitu. Bagaimana membuat inflasi 2%. Tapi inflasi juga nggak boleh terlalu tinggi, yang disebut hyperinflasi, nggak sehat juga. Nanti rakyatnya yang menjerit, gitu loh. Tapi sejauh 2%, 4% sih itu wajar. Tapi begitu misalkan 10% misalkan, nah mulai, gitu loh. Makanya seni ekonomi mengatur negara ya, bagaimana menciptakan ya, satu misalkan suku bunga yang tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, sehingga mempengaruhi nilai mata uangnya. Jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah. Kemudian juga mengatur inflasi, gitu loh. Sebab semuanya kalau berlebihan jelek. Deflasi nggak bagus, inflasi yang terlalu tinggi juga nggak bagus. Inflasi yang terlalu tinggi disebut dengan hyperinflasi. Nah itu. Aduh, jadi banyakkan ngomongan fundamental.